Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari UAS, grup kelompok UAS yang membuat program pengelolaan hotel. Kita di sini mau menjelaskan source code program kita, dan mulai dari awal yaitu deklarasi direksi yang membiarkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi C. Itu ada studio.h, string.h, dan studio lib.h. Nah, di sini juga ada deklarasi konstan, yaitu yang bakal digunakan nanti di kode kita, yaitu yang pertama max_tamu yang kita set menjadi 100, dan max_kamar yaitu 50. Di sini kita juga deklarasi struktur yang di dalamnya ada variabel-variabel yang bakal dipakai nanti buat kamar dan tamu di hotel kita. Dan di sini ada deklarasi array juga, kamar yang kita taruh isinya itu dari konstan yang tadi. Yang kamar itu jadinya diset menjadi 100, dan deklarasi array yang dimasukin max tamu yaitu max tamu jadi 100 dan max kamar jadi 50. Setelah itu kita deklarasi terakhir, yaitu deklarasi fungsi-fungsi yang di awal dari tampil menu buat reservasi dan yang lain-lainnya, dan juga void bubble sort yang nanti bakal dijelaskan di akhir. Ya. Yang selanjutnya ada fungsi buat reservasi, yang dimana fungsi ini untuk membuat reservasi kamar oleh tamu. Yang pertama-tama dia akan meminta ID tamu dari pengguna. Jika belum terdaftar, akan mencari menggunakan fungsi cari tamu ID. Jika sudah ada, maka reservasi dibatalkan. Terus selanjutnya akan meminta jumlah hari menginap dari tamu. Habis itu menampilkan kamar yang tersedia dengan memanggil fungsi tampil kamar tersedia untuk menampilkan daftar kamar yang belum dipesan. Selanjutnya memilih kamar dan meminta nomor kamar yang ingin dipesan dan mengecek apakah kamar itu sudah dipesan. Jika sudah, reservasi dibatalkan. Ketiga, menyimpan data reservasi dan mengkonfirmasi reservasi tersebut. Selanjutnya ada fungsi menampilkan kamar yang tersedia. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kamar yang belum dipesan. Yang pertama, mengulangi semua kamar yang tersedia. Asumsinya ada array kamar berisi informasi semua kamar. Mengecek status kamar. Dan outputnya akan memunculkan daftar kamar yang sudah dipesan, yang belum dipesan. Yang ketiga ada fungsi check-in. Fungsi ini digunakan untuk memproses tamu yang ingin check-in. Yang pertama-tama kita akan meminta input ID tamu tersebut. Selanjutnya akan mengecekkan data dari tamu menggunakan fungsi cari tamu.
untuk menemukan posisi tamu dalam array. Jika tamu ditemukan, maka check-in akan dibatalkan. Terus yang ketiga akan memvalidasi, mengecek apakah tamu sudah memesan kamar apa belum. Dan 4 akan menampilkan check-in yang sudah berhasil. Oke, yang terakhir ini ada check out. Di sini ada ID tamu, itu masukkan ID tamu untuk check out, terus juga dicari ID tamu. Habis itu cari tamu, ininya -1, jadi perintahnya masuk tamu tidak ditemukan. Terus juga tamu dicari nomor kamar, tamu belum memesan kamar. Terus hitung tagihannya kamar tamu, itu nomor kamarnya -1, statusnya 0, tamu ID nomor kamarnya 0, terus PIN tamunya telah berhasil di check out ID tamu. Terus void hitungan tagihannya itu slotnya kamar itu 100, total pembayaran dan tarif kamar dari tamu lama menginapnya, jadi langsung total tagihan untuk tamu adalah total bayaran. Jadi terus pemilihan data tamunya itu, prinsip data tamunya dimintanya data tamu, terus nomor kamar, terus lama menginap. Terus sorting tamunya itu bubble sort adalah tamu, next tamu, itu perintahnya data tamu telah diurutkan. Terus juga cari tamu, for-nya itu next tamunya tamu dalam -1, bubble sort-nya tamu itu apa sih ini? Diminta sorting tamunya mengimplementasikan algoritma bubble sort. Ini bertujuan untuk menyusun data tamu agar lebih mudah dibaca atau dicari. Oke, untuk fungsi terakhir yaitu fungsi bubble sort. Nah, jadi yang ini itu gunanya untuk mengurutkan data tamu berdasarkan ID tamu dengan menggunakan algoritma bubble sort. Jadi kita bisa lihat dari yang kode tamu temp, yang itu menggunakan, jadi gunanya buat sebagai variabel sementara untuk menukar data. Dan loop pertama ini untuk menentukan berapa kali perulangan dilakukan. Loop kedua untuk membandingkan elemen-elemen dari array. Dan yang if ini untuk membandingkan ID tamu antara elemen J dan J-1. Dan yang terakhir ini buat menukar elemen J dan J-1 jika ID tamu J lebih besar dari ID tamu J-1 yang if itu. Dan itu selesai dari kodenya. Sekian, bentar lagi bakal ada pemaparan dari penjalanan program kita. Ya, itu aja. Lihat kode kita. Jadi ketika dibuka bakal keluar seperti ini dengan judul program pengelolaan hotel. Jadi kita di sini ada beberapa pilihan. Ini sebagai POV operator hotel, jadi sebagai orang yang di desk. Jadi jika ada orang yang mau membuat reservasi yang baru datang, bisa langsung aja kita masukkan nomor 1 dan kita bisa masukkan ID-nya. Misal jika mereka tamu yang kedua untuk datang di hotelnya, kita masukkan nomor 2.
masukkan nama menginap, misal kalau mereka mau 7 hari atau seminggu. Di sini bakal ditampilkan kamar berapa saja yang tersedia. Nah, di sini misal kita mau kamar kedua, biar gampang. Nah, di sini reservasi berhasil untuk tamu ID 2 pada kamar 2. Nah, sekarang jika mereka ingin check-in, biar program bisa mendata siapa yang sudah check-in dan check-out, kita langsung masukin nomor 3 saja. Dan kita masukkan nomor ID tamu yang tadi, yaitu 2. Dan bakal ditampilkan bahwa tamu ID 2 telah berhasil check-in di kamar 2. Nah, sebelum kita check-out, itu yang nanti kita bakal lakukan di akhir-akhir ya, itu kita bisa tampilkan data tamu. Sebelum itu kita coba membuat reservasi lainnya agar kelihatan nanti urutkan data tamu dan yang lain-lainnya. Kita masukkan ID tamu 3, 5 hari, nomor kamar 3, dan bisa kita tampilkan data tamu. Sekarang bakal kelihatan ID tamu 2 dengan nama bla bla bla, kamar 2, dan lama menginap seminggu, dan juga ID tamu 3 dan yang lain-lainnya. Juga ada fungsi urutkan data tamu. Nah, jadi kalau misalnya kita tampilkan data tamu, berarti data tamunya bakal diurutkan sama aja karena memang udah diurutkan dari awal ya. Selain itu, yang terakhir juga ada fungsi check out. Kita bisa langsung nomor 4 dan memilih misalnya ID tamu 3 sudah menginap selama 5 hari dan kita ingin mendata bahwa mereka ingin atau sudah check out. Kita langsung masukin ID tamu 3. Bakal diberi total tagihan untuk tamu ID 3 adalah Rp500.000. Nah, ini Rp500.000 itu didapat dari mana? Yaitu dari programnya kita sudah set bahwa tarif per malamnya itu Rp100.000. Dan karena tamu ID 3 menginap selama 5 hari, jadi total Rp500.000. Dan bahwa tamu ID 3 telah berhasil check out. Setelah itu kita bisa tampilkan data tamu, dan sisanya adalah ID tamu 2 dengan nama sekian, kamar sekian, dan lama menginap 7 hari. Sama juga dengan jika kita check out, ID tamu nomor 2 bakal diberikan total tagihan yaitu Rp700.000, dan tamu ID 2 telah berhasil check out. Setelah itu kita bisa tampilkan data tamu untuk terakhir kali, bakal kosong. Dan itu adalah program pengelolaan hotel yang dibuat oleh kelompok kita. Semoga penjelasan ini jelas dan gampang dimengerti. Sekian, kita bisa menggunakan fungsi terakhir yaitu keluar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.